Sekarang guru tercinta kita, guru dari Satya Sanatan Dharma, kebenaran yang kekal dan tak terhingga, Mahesh Shastri Ji akan mengumumkan perubahan terbesar di bumi kita, yang dikenal sebagai pralaya, yang akan segera terjadi. Namun sebelum itu, di sini, Shastri Ji akan menjelaskan apa itu pralaya, bagaimana, kapan dan mengapa hal itu terjadi. Ini adalah hadiah terbesar yang dapat diberikan oleh Ibu Pertiwi kepada anak-anaknya. Tidak ada hadiah yang lebih baik dalam hidup ini. Sebelum Shastri Ji memulai penjelasannya, ia ingin memperjelas bahwa informasi yang akan ia bagikan tentang perubahan zaman, bumi yang berpindah ke develop dan bumi yang baru yang akan datang ke sini, tidak dapat ditemukan di Google, ChatGPT, atau situs-situs internet lainnya. Tidak ada ilmuwan terbesar, orang suci terbesar, Mahatma, atau ahli kitab suci yang mengetahui hal-hal ini. Tidak ada seorang pun di bumi ini yang mengetahui rahasia ini. Begitu pula di masa lalu. Oleh karena itu, Anda tidak akan menemukan informasi ini dalam buku-buku sains atau kitab suci agama manapun. Anda tidak dapat memperoleh kebijaksanaan Tuhan ini dengan mempelajari buku agama apapun selama bertahun-tahun atau dengan melakukan penebusan dosa yang berat, atau dengan mempraktikkan nasihat guru yang paling bijaksana sepanjang hidup, seperti yoga, asana, meditasi, mantra, chanting, kirtan, satsang, ardas, namas, pranayam, deleo. Karena kebijaksanaan ini tidak ada di dunia ini. Faktanya adalah, saat pengetahuan kekal sejati ini terbentuk di bumi, pralaya terjadi, dan kemudian bumi tidak lagi berada di orbit ini. Sekarang Anda mungkin bertanya-tanya, jika ada begitu banyak guru agama yang sangat terpelajar di semua agama di seluruh dunia, yang dikenal bijaksana, dengan jumlah pengikut yang banyak, dan jika tidak ada satupun dari para pengkhotbah tersebut yang mengetahui rahasia ini, juga tidak pernah disebutkan dalam kitab suci agama manapun, buku-buku ilmu pengetahuan, juga tidak pernah ada di dalam benak orang suci manapun, Mahatma manapun, para ilmuwan, dan cendekiawan terpelajar manapun, lalu dari mana dan bagaimana informasi ini bisa muncul dalam benak Mahesh Shastri hanya dalam benak Mahesh Shastri Ji saja. Bagaimana Shastri Ji dapat mengklaim mengetahui rahasia yang tidak dapat diakses seperti itu? Jawaban dari pertanyaan ini cukup sederhana dan mudah dimengerti. Tidak ada yang namanya Shastri Ji dalam hal ini. Shastri Ji hanyalah seorang manusia biasa seperti Anda dan saya. Namun, Shastri Ji berhubungan dengan jiwa yang paling menakjubkan di alam semesta ini. Dikenal sebagai Avatar, Krist, Bhagawan, Wisnu, Krishna, dan sebagainya. Jiwa Mahatahu tersebut berada di dalam tubuh seorang wanita cantik. Dia adalah jiwa yang paling kuat, dermawan dan berbudi luhur di alam semesta ini yang memiliki pengetahuan yang abadi. Dia mengetahui semua rahasia alam semesta ini dan memiliki jawaban atas semua pertanyaan dan keraguan. Dia, dengan kata lain, jiwa tersebut mengetahui apa yang akan terjadi di tata surya mana serta bagaimana dan kapan hal itu akan terjadi. Delel. Dia, jiwa surga itu adalah satu-satunya di alam semesta ini yang terus-menerus terlibat dalam kesejahteraan orang lain. Dan sebagai imbalannya, semua yang dia inginkan adalah agar orang-orang di bumi melakukan hal yang benar pada waktu yang tepat, sehingga mereka dapat memiliki masa depan yang baik. Shastri Ji telah memiliki hubungan yang erat dengan jiwa tersebut, dan ia telah mencerahkan Shastri Ji dengan semua pengetahuan ini, sehingga ketika saatnya tiba, demi kemajuan dunia, Shastri Ji akan berada dalam posisi untuk menjelaskan kepada orang-orang tentang apa yang akan terjadi selanjutnya dan apa yang harus dilakukan seseorang pada saat itu. Inilah sebabnya, selama 38 tahun terakhir, Shastri Ji telah mendedikasikan hidupnya secara terus-menerus untuk mencoba menjelaskan secara mendalam apa yang baik dan apa yang buruk, dan telah mendorong orang-orang untuk mengikuti jalan kebaikan. Jadi, ini bukanlah pesan dari Shastri Ji, melainkan pesan dari jiwa tersebut dan dari Ibu Pertiwi ini. Selain itu, beberapa pertanyaan terbaik yang akan dijawab oleh Shastri Ji di sini adalah: 1. Mengapa ada kejadian-kejadian aneh yang terjadi di bumi ini akhir-akhir ini? 2. Bagaimana masa depan Anda? 3. Bagaimana masa depan bumi ini? 4. Bagaimana hubungan karma Anda dengan posisi Anda di bumi?
5. Di manakah keberadaan Anda sebelumnya dan di manakah bumi ini pada saat itu? 6. Di manakah Anda 200 tahun yang lalu dan di manakah Anda setelah 200 tahun bersama dengan bumi kita ini? 7. Setelah pralaya, bumi manakah yang akan datang ke sini dan di manakah engkau berada pada saat itu? 8. Setelah 2,5 ribu tahun, bumi manakah yang akan berada di sini dan siapakah yang akan menjadi penduduk di bumi tersebut? 9. Apa yang harus Anda lakukan saat ini agar masa depan Anda menjadi baik? Sekarang, biarkan Syastri Ji membahas lebih dalam dan menjelaskan apa sebenarnya pralaya itu. Jawabannya sangat sederhana, namun membutuhkan keyakinan yang berpikiran terbuka, keingintahuan dan kehausan akan pengetahuan. Periode waktu, ketika satu bumi bergerak menuju matahari dan datangnya bumi baru di tempatnya disebut pralaya. Ketika waktu sebuah bumi di orbit ketiga berakhir, saat itulah pralaya. Dengan kata lain, kiamat terjadi di bumi tersebut. Di masa lalu, banyak pralaya yang terjadi di orbit ini dan akan lebih banyak lagi yang akan terjadi di masa depan. Sebelum bumi ini, banyak bumi telah mengunjungi orbit ini dan setelah mengakhiri waktunya, setiap bumi berpindah ke Devlog. Dan karena pola alam semesta ini terus berlanjut, di masa depan, banyak bumi akan datang ke tempat ini dan akan terus bergerak ke Devlog setelah menyelesaikan waktunya. Sayangnya, selama bumi kita tinggal di rumah agama-agama ini, pikiran orang-orang terpikat oleh kitab suci yang bodoh dari agama-agama yang memabukkan. Karena ketidaktahuan dalam pikiran, semua jenis tragedi yang menggetarkan jiwa terus terjadi berulang kali di seluruh bumi. Tragedi seperti peperangan besar, pertengkaran, konflik antara saudara yang lahir dari rahim yang sama dan bahkan antara suami dan istri, begitu seterusnya. Musibah yang tak terhitung banyaknya yang Anda lihat di dunia ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Banyak buku-buku agama yang menipu, banyak agama yang menipu, banyak ahli dan pemimpin yang menyesatkan yang menyatakan diri mereka sebagai orang yang mengetahui Tuhan, banyak yang bahkan menyatakan diri mereka sebagai Tuhan dan ahli dalam menarik massa. Semua pemimpin ini selalu menjauhkan masyarakat dari kebenaran Ibu Pertiwi dengan menggunakan agama dan spiritualitas sebagai alat. Kejadian-kejadian seperti ini telah terjadi di semua bumi yang pernah ada sebelum bumi kita. Pralaya terjadi untuk menghapus ketidaktahuan yang diciptakan oleh agama-agama. Di bumi masa depan juga akan ada perang seperti Rusia dan Ukraina, genosida seperti pemisahan India-Pakistan, tragedi yang menghancurkan jiwa seperti New York World Trade Center, teror mengerikan oleh Mughal, Aurangzeb seperti raja-raja kejam yang akan makan makanan hanya dengan membunuh orang Hindu dan mengumpulkan 50 kilo benang suci setiap hari, dan juga akan ada orang-orang seperti Adolf Hitler dan sebagainya. Mereka akan memulai genosida yang menggetarkan jiwa. Dalam sejarah 2000 tahun terakhir, kejadian apapun yang telah terjadi di bumi kita, kejadian mengerikan serupa akan terulang kembali di bumi baru yang akan datang. Sama seperti yang telah terjadi di bumi-bumi sebelumnya. Sejarah kejadian-kejadian mengerikan yang terjadi di semua bumi, telah terulang kembali di bumi tempat kita tinggal, dan akan terus terulang di bumi-bumi yang akan datang. Pengetahuan tentang pralaya ini adalah berita terbaik bagi seluruh dunia. Bulan yang keluar dari rahim bumi adalah bukti dari pralaya ini. Bulan baru ini juga merupakan bukti kedatangan inkarnasi Tuhan dari surga. Alam semesta ini memberitahukan kepada orang-orang di dunia bahwa Tuhan benar-benar ada, datang ke bumi, menghilangkan penderitaan orang-orang baik dan menghilangkan beban bumi. Peristiwa pralaya ini juga dikenal dengan banyak nama lain seperti akhir zaman, akhir dunia, kayamat, mahapralaya, kiamat, perubahan zaman, delel. Kata-kata ini ditemukan di sebagian besar kitab suci agama. Meskipun orang-orang yang hidup pada periode ketika sebagian besar kitab suci agama ditulis, tidak memiliki pengetahuan rinci tentang tata surya, mereka juga tidak tahu tentang DNA atau tentang Tuhan, tetapi mereka memiliki iman yang teguh kepada Tuhan, surga, dan neraka. Mereka percaya bahwa jiwa itu benar, kelahiran kembali itu benar, keselamatan itu benar, pralaya itu benar. Juga, bahwa sebelum pralaya, Tuhan datang ke bumi dari Devlog atau surga, menghilangkan penderitaan orang-orang baik dan seterusnya. Oleh karena itu,
Untuk membuktikan kebenaran sebagaimana adanya, jiwa Tuhan datang ke bumi dari Develop dan menawarkan bukti ilmiah untuk membuktikan bahwa fenomena tersebut benar adanya. Segera setelah berita ini menyebar ke seluruh dunia, saat itulah semua orang baik, yang juga dikenal sebagai orang beriman, mengetahui bahwa Tuhan telah datang atau mengetahui bahwa Tuhan telah berada di bumi mereka selama ini. Mereka mempelajari segala sesuatu tentang Tuhan, Develop, neraka, jiwa, kelahiran kembali, keselamatan, moksha serta pralaya, dan bagaimana Tuhan membuat segala sesuatu menjadi baru dan era baru dimulai. Bersamaan dengan semua penjelasan tersebut, Tuhan juga mengatakan bahwa sekarang waktu di bumi dan di tempat agama-agama mereka juga telah berakhir. Kabar baik dengan penjelasan yang jelas ini disebut juga dengan berdirinya Satya Sanatan Dharma. Pada dasarnya, setelah terbentuknya Satya Sanatan Dharma ini di dalam pikiran orang-orang, pralaya terjadi. Sebelum benar-benar memahami bagaimana pralaya terjadi, atau Satya Sanatan Dharma, Anda harus mengetahui seberapa banyak orang di bumi kita tahu tentang tata surya, DNA dan hubungan dari semuanya. Saya tidak akan menjelaskan secara rinci tentang seberapa banyak yang mereka ketahui, karena akan menjadi cerita panjang yang tidak perlu. Tapi singkatnya, Anda dapat melihat beberapa gambar seperti ini, dan setelah memahaminya, akan lebih mudah untuk memahami tempat surga dan pralaya. Anda akan mendapatkan beberapa ide dari gambar-gambar ini. Faktanya, para ilmuwan sama sekali tidak memiliki petunjuk tentang kehidupan seperti apa yang ada di orbit kedua dan kehidupan seperti apa yang ada di orbit keempat. Mereka tidak tahu bahwa bulan kita adalah inti dari bumi sebelumnya, dan inti dari bumi kita akan menjadi bulan bagi bumi yang akan datang. Bagi orang-orang di planet kita untuk menemukan fakta-fakta nyata seperti itu sendiri, bukan hanya tonggak sejarah, batu 10 mil, tetapi merupakan tonggak sejarah 2.580 juta. Bagi orang-orang untuk menemukan pengetahuan tentang pralaya ini merupakan tugas yang mustahil. Itulah mengapa jiwa surga yang tinggal di tubuh manusia, yang telah mengungkapkan rahasia ini, tidak terbayangkan. Saya sangat beruntung memiliki hubungan yang dekat dengannya. Orang-orang di setiap bumi menemukan banyak hal tentang tata surya dalam era mereka selama 2000 tahun, tetapi yang lebih penting, apa yang tidak diketahui oleh para ilmuwan dan para ahli kitab suci agama adalah bahwa inti bumi adalah bulan yang sangat panas yang telah bergerak berlawanan dengan arah bumi. Karena tidak mengetahui konsep dasar ini, mereka tidak menyadari bagaimana rahasia-rahasia yang tak terhitung dari seluruh alam semesta terhubung dengannya. Sebagai contoh, 1. Mereka tidak tahu bahwa karena rotasi inti dan bumi berlawanan arah satu sama lain, gesekan itulah yang menghasilkan energi kehidupan. 2. Mereka tidak sepenuhnya menyadari alasan tumbuhnya benih, pertumbuhan pada semua makhluk hidup, spiral di alam, DNA helix, listrik, badai petir, angin topan, pusaran air, gravitasi, gempa bumi, kelahiran, kematian, kelahiran kembali, evolusi, dan keselamatan, dan sebagainya, semuanya karena energi ini. 3. Karena gesekan antara bumi dan inti ini, batu logam terus dihancurkan oleh panas dan diubah menjadi lava yang mendidih. Dan ketika bulan ini keluar dari rahim bumi dan mengendap di langit yang dingin, lava yang mendidih membeku di permukaannya. Gelembung-gelembung lava mendidih yang sama mengeras dan menjadi kawah kering. 4. Merkurius juga merupakan inti dari bumi sebelumnya, kemudian menjadi bulan dan akhirnya menjadi Merkurius. Itulah alasan mengapa ada kawah kering dari lava panas yang mendidih di atasnya. Demikian pula, orang-orang religius juga percaya bahwa Brahma adalah jiwa tertinggi, tetapi apa yang tidak mereka ketahui adalah, jiwa tersebut adalah bulan panas yang sangat kuat yang berada di tengah-tengah ibu pertiwi, yang pada dasarnya menjaga seluruh dunia dengan energinya yang kuat. Meskipun mereka percaya pada kedatangan kedua atau avatar, tetapi mereka tidak tahu bahwa jiwa avatar tersebut telah berada di bumi kita sejak 77 tahun terakhir. Mereka percaya pada surga tapi tidak tahu bahwa itu adalah planet di orbit kedua. Para pemimpin agama dan ilmuwan tidak mengetahui fakta-fakta tentang Tuhan dan Ibu Pertiwi yang memberikan segalanya termasuk kelahiran, kehidupan dan menghasilkan makanan untuk tubuh. Namun,
Mereka telah menetapkan metode kebohongan yang dapat diterima dengan baik untuk menjalankan bisnis curang mereka. Lebih dari itu, pemerintah mereka juga memberikan pengakuan atas kebohongan sistematis tersebut. Masyarakat juga mengikuti sistem yang sudah mapan tersebut di sekolah, perguruan tinggi dan universitas, DLL. Dengan menggunakan kebohongan misterius sistematis yang sama sebagai alat, para pemimpin ini tetap berhasil menyembunyikan kebenaran tentang Ibu Pertiwi selama 50 hingga 100 tahun. Publik secara membabi buta mendukung kebohongan tersebut, sehingga tidak ada pemutusan rantai. Bayangkan saja seperti ini, semua pemimpin yang berkuasa di bidang agama, ilmu pengetahuan, dan lain-lain menyembunyikan kenyataan tentang Ibu Pertiwi dari publik dan membuat mereka tertipu dengan mengajarkan kebohongan tentang informasi zaman batu yang berusia ratusan tahun. Mereka tidak ingin mengatakan yang sebenarnya tentang Karta, yang merupakan Tuhan, dan Darta, yang merupakan Ibu Pertiwi. Karena kurangnya pengetahuan tentang keduanya, dan fakta bahwa keduanya merupakan fondasi dunia, masyarakat terus mendukung ketidaktahuan. Dan karena ketenaran, nilai, reputasi, kemakmuran, sukacita, dan kepemimpinan para pemimpin ini dipertahankan. Para pemimpin sepenuhnya menikmati kehidupan kerajaan mereka, sementara karena keserakahan mereka, orang-orang biasa menghadapi banyak masalah setiap hari. Sayangnya, ketidaktahuan sangat kuat di dunia ini. Orang-orang di dunia ini dapat mendaratkan kendaraan mereka di Mars, tetapi mereka tidak tahu bahwa Mars ini akan menjadi bumi yang baru. Mereka dapat mendaratkan kendaraan mereka di bulan, tetapi mereka tidak tahu bahwa bulan ini adalah inti penyedia energi. Dengan kata lain, Tuhan bumi sebelum kita. Dengan mencocokkan tanah bulan dan tanah lava gunung berapi, mereka dapat melihat bahwa keduanya mirip, tetapi mereka tidak dapat menganalisis bahwa bulan adalah inti yang terbungkus lava panas mendidih di rahim bumi sebelumnya. Mereka dapat meluncurkan stasiun ruang angkasa di luar angkasa, tetapi mereka tidak menyadari bahwa meninggalkan bumi dan melarikan diri keluar angkasa adalah dosa besar. Jika salah satu dari para pemimpin itu menyambut pengetahuan ini 50 tahun yang lalu, semua orang akan bahagia di sini hari ini. Namun dengan membiarkan masyarakat tersesat, kepemimpinan palsu dari banyak pemimpin di sini tetap utuh. Dengan tidak mendengarkan guru yang maha mengetahui dan mengikuti orang-orang yang tidak tahu, dan dengan mengikuti agama-agama palsu dan kitab-kitab yang tidak tahu, orang-orang di bumi tetap berpikiran buruk. Pikiran yang sakit selalu tegang dan gelisah. Keserakahan, perkelahian, pertengkaran, peperangan dan bencana yang tak terhitung jumlahnya adalah hasil dari pikiran yang sakit. Itulah sebabnya, sebelum pralaya, Ibu Pertiwi menghancurkan kebohongan dari kitab suci yang tidak berpengetahuan dan ilmu pengetahuan yang tidak berpengetahuan, yang merupakan akar penyebab pikiran manusia yang sakit, dan kemudian mengisi pikiran manusia dengan kebenaran dan dengan demikian membuat mereka sehat. Pada masa pralaya, orang-orang dengan pikiran yang sakit akan mati dan orang-orang dengan pikiran yang sehat akan bertahan hidup. Atau sederhananya, orang-orang yang melakukan hal-hal yang benar pergi ke develop bersama Ibu Pertiwi dan mereka yang melakukan hal-hal yang salah akan tetap tinggal. Atau bisa juga dikatakan bahwa mereka yang percaya pada Ibu Pertiwi akan mendapatkan keselamatan dan mereka yang percaya pada agama palsu akan memulai kehidupan primitif baru di bumi baru yang akan datang dengan agama baru dan masalah baru. Itu berarti, mereka yang melakukan hal-hal yang benar akan diberkati, sedangkan mereka yang keras kepala, sombong dan bodoh tidak diberkati. Banyak bisnis besar agama dan ilmu pengetahuan berjalan di atas fondasi kepalsuan. Sebagaimana para ilmuwan tidak tahu apa-apa tentang rahasia-rahasia menakjubkan yang diciptakan oleh inti bumi dan bumi itu sendiri, demikian pula para pengkhotbah agama-agama juga tidak tahu apa-apa tentang rahasia-rahasia yang diciptakan oleh Tuhan dan Ibu Pertiwi. Tak satu pun dari mereka yang memiliki pengetahuan bahkan 0,001% tentang pengetahuan abadi Tuhan dan Ibu Pertiwi. Sekarang Anda akan bertanya, jika mereka tidak mengetahui bahkan 0,001% realitas tentang Tuhan, lalu mengapa kerumunan ribuan dan jutaan orang pergi untuk mendengarkan mereka? Bagaimana mereka menjadi begitu terkenal? Bagaimana bisnis-bisnis palsu bisa berkembang begitu pesat? Mengapa mereka yang tidak tahu apa-apa tentang kebenaran namun mengaku sebagai orang yang mengetahui kebenaran dan mampu mengumpulkan begitu banyak pengikut?
Beberapa pengusaha yang tidak tahu malu dari sekte-sekte besar di sini menjanjikan para pengikutnya bahkan moksa setelah kematian. Sementara mereka tidak tahu bahwa moksha adalah pergi ke orbit kedua. Banyak orang di sini menyatakan diri mereka sebagai Tuhan, kemudian bisnis mereka berkembang dengan cepat. Agama-agama dibentuk di sini atas nama Tuhan dan penipuan besar terjadi atas nama agama. Dengan menjanjikan mereka untuk memenuhi kebutuhan, keserakahan dan moksa, para pemimpin menjalankan bisnis besar konversi agama dan terlibat dalam pekerjaan perluasan kekaisaran mereka. Visi dan tujuan para pemimpin ini adalah untuk meraih kursi kekuasaan pemerintahan. Dunia sedang menderita penyakit yang mengerikan dari ketidaktahuan dan agama. Sebelum pralaya, untuk menghilangkan penyakit ini dengan mengungkapkan kebenaran tentang bumi disebut dengan pembentukan Satya Sanatan Dharma. Orang-orang yang tertipu atas nama Tuhan dan moksha sangat sesat, dicuci otaknya dan mereka semua tetap terjebak dalam jaring kepalsuan. Kepalsuan dan ketidaktahuan adalah penyakit yang mengerikan di tubuh Ibu Pertiwi. Mereka adalah akar dari segala macam masalah dan penderitaan. Orang awam bahkan tidak menyadari betapa banyak penderitaan yang mereka hadapi dan betapa gelisahnya mereka hanya karena mengikuti kepalsuan. Banyak musibah yang terjadi hanya karena mereka mengikuti agama-agama palsu. Berpegang pada kepalsuan adalah psikopat yang sangat merusak. Itulah sebabnya mengapa penyakit mental ini perlu diakhiri sebelum pralaya. Tetapi tidak ada seorang pun di planet ini yang memiliki obat untuk mengatasi wabah kegilaan agama ini. Ini adalah saat ketika rasa ingin tahu muncul di benak orang-orang, dan belajar tentang bagaimana pengetahuan ini berasal dari dunia luar, membuat berita tentang pralaya ini semakin menarik. Sekarang peristiwa ini akan segera terjadi. Itulah mengapa sangat penting bagi Anda untuk mengetahui apa yang akan terjadi pada Anda setelah itu. Banyak orang berpikir bahwa apapun yang akan terjadi pada semua orang akan terjadi pada saya juga. Tidak, tidak, tidak. Sama sekali tidak seperti itu. Masa depan setiap orang akan berbeda. Lupakan perbedaan kehidupan di surga dan neraka. Keberuntungan setiap orang berbeda di bumi ini. Seperti yang Anda lihat, seseorang duduk di singgasana kerajaan sementara orang lain sedang memijat kakinya. Seseorang adalah seorang jutawan sementara yang lain bahkan tidak punya uang untuk membeli makanan sekali makan. Semua ini adalah hasil dari keputusan seseorang yang diambil pada saat pralaya. Itulah mengapa keputusan apapun yang akan diambil seseorang, itulah yang akan menjadi takdirnya. Apapun keputusan yang Anda ambil, itulah masa depan Anda. Pada saat pralaya, masa depan Anda akan berada di tangan Anda. Oleh karena itu jangan pernah menyalahkan Tuhan atas rasa sakit atau penderitaan dalam hidup Anda. Untuk itu, pertama-tama Anda harus mempelajari apa yang akan terjadi pada bumi ini setelah pralaya. Karena Anda hidup di bumi ini dan Anda telah mengkonsumsi makanan yang dihasilkan olehnya. Meskipun seperti janin, Anda berada di dalam tubuhnya dan pada kenyataannya, Anda adalah bagian dari tubuh ibu ini. Apapun keajaiban yang akan terjadi pada Ibu Pertiwi ini akan terjadi pada Anda juga. Jika Anda tetap menjadi pengikut dari para kontraktor yang tidak tahu atau salah dalam memahami moksa atau keabadian, yang bahkan tidak tahu bahwa moksa adalah orbit kedua, maka Anda akan kehilangan keajaiban-keajaiban yang luar biasa dari ibu ini. Terserah Anda apakah akan tetap bersama para pemimpin agama-agama yang bodoh atau mengikuti perubahan Ibu Pertiwi, mengikuti agama yang merusak atau mengikuti Satya Sanatan. Sekarang semua rumah kebohongan akan dibakar menjadi abu. Tuhan menjelaskan kepada semua orang bahwa rumah tempat Anda tidur akan dibakar dan juga mengatakan mengapa, bagaimana api akan menyala dan apa yang harus Anda lakukan pada saat itu untuk kebaikan Anda sendiri. Keluarlah dari cengkeraman agama, buku, pendeta, ulama, guru atau kontraktor moksa. Pelajari realitas rencana ibu dan anggaplah orang yang memberitahukan realitas ini sebagai guru atau seorang guru. Jika Anda ingin anak-anak dan orang-orang yang Anda cintai memiliki masa depan yang baik, maka untuk membuat pikiran mereka sehat, mintalah mereka untuk mempelajari hal-hal yang benar dari guru yang tepat. Berikan pencerahan kepada semua orang yang Anda cintai dan sayangi dan doronglah mereka untuk belajar tentang hukum Ibu Pertiwi.
Mereka yang akan tetap menjadi pengikut para pengkhotbah mereka yang tidak tahu apa-apa tidak akan pernah memahami pesan yang jelas tentang Tuhan mereka sendiri, ibu pertiwi mereka sendiri bahkan setelah membaca dan menonton video-video yang jelas ini. Karena ketidaktahuan dan pengetahuan tidak dapat tinggal dalam satu pikiran. Kebohongan dan kebenaran tidak dapat hidup dalam wadah yang sama. Pikiran manusia yang polos dapat diisi dengan sampah atau kebenaran. Dengan kebenaran, pikiran berkembang, meluas, dan menjadi luas, sedangkan dengan kebohongan, pikiran menjadi sempit dan menyusut menjadi kecil. Sekarang istana-istana yang terbuat dari kebohongan ini akan dihancurkan. Jika Anda berpikir atau berencana untuk meninggalkan rumah hanya ketika percikan api akan terlihat, itu juga tidak masalah. Tetapi kemudian Anda akan kehilangan kesempatan untuk melayani ibu pertiwi Anda. Anda akan kehilangan kesempatan untuk membangunkan anak-anak yang sedang tidur. Faktanya, percikan api telah dimulai. Perubahan iklim, pemanasan global, gempa bumi, dan cuaca yang tidak seimbang, dan lain-lain adalah percikan api yang merupakan tanda peringatan akan terjadinya ledakan besar. Sayangnya, para pebisnis besar yang egois dengan keserakahan dalam pikiran mereka tidak mengizinkan kenyataan tentang ibu pertiwi ini untuk diekspos ke publik. Karena pada saat kebenaran tentang ibu pertiwi ini terungkap, struktur bisnis yang terbuat dari kepalsuan akan berakhir. Semua kemuliaan para pemimpin politik yang berjalan di atas karpet merah di hotel berbintang 5 dengan berkumpul setiap tahun atas nama perubahan iklim akan berakhir. Kehidupan kerajaan para pemimpin agama juga akan berakhir ketika rahasia mereka akan terungkap dalam kehidupan ini ketika mereka masih hidup. Shastri Ji berkata, pesan pribadi saya kepada para pemimpin ini adalah, kalian para pemimpin agama dan ilmu pengetahuan seharusnya tidak menyembunyikan kebenaran tentang ibu pertiwi ini selama beberapa dekade. Masyarakat menjadikan Anda sebagai guru atau pemimpin mereka hanya dengan harapan bahwa Anda akan mengambil keputusan yang tepat pada waktu yang tepat sehingga tidak ada bencana yang tidak perlu yang menimpa mereka. Adalah tugas Anda untuk mengatakan yang sebenarnya. Alih-alih memenuhi harapan publik, Anda tetap khawatir hanya untuk mengamankan tahta kekuasaan Anda. Saya tidak menyalahkan masyarakat karena mereka telah mempercayai Anda dan Anda telah menyesatkan mereka. Di dunia ini di mana semua kitab suci agama penuh dengan kebingungan, semua pengkhotbah dan pembimbing penuh dengan kebohongan, bagi orang awam tidak mudah untuk melihat kebenaran. Semua orang-orang berkuasa tingkat tinggi ini termasuk Yang Mulia, Yang Mulia, Yang Mulia, Sri Maharaj Ji, Sri Jagat Guru Ji, Sadguru Ji Maharaj, 1008 Brahma Veta Ji, Presiden yang terhormat, Perdana Menteri yang terhormat, Uskup yang terhormat, pendeta yang terhormat, imam yang terhormat, pendeta yang terhormat, dan sebagainya. Ibu Pertiwi telah memberitahu mereka beberapa kali tentang perubahan ini. Jika kemudian mereka tidak mengerti, tidak apa-apa, tetapi sekarang adalah tugas mereka untuk menyatakan dengan jelas bahwa, para pengikutku, saya tidak dapat memahami berita ini selama 36 tahun terakhir, itulah sebabnya saya terus mengabaikannya. Sebuah jiwa cerdas yang agung ada di bumi ini, jiwa tersebut masih hidup di dalam tubuh manusia yang hidup. Dia menjelaskan bahwa ada bulan yang sangat panas di pusat bumi ini yang siap untuk keluar dan menetap di langit yang dingin. Sekarang bumi ini akan bergerak lebih dekat ke matahari dan bumi baru siap untuk datang di tempat ini. Pralaya akan segera terjadi. Itulah mengapa sebelum pralaya, Anda harus belajar tentang Ibu Pertiwi ini. Ikutilah guru yang mengetahui rahasia ini dan mengetahui ribuan hal yang luar biasa tentang ibu kalian. Sekarang berhentilah bertengkar dan bertengkar, akhiri kebencian, keserakahan, kebohongan dan menyesatkan pikiran Anda dan isi dengan kebenaran tentang Ibu Pertiwi. Kata-kata Ibu Pertiwi terlalu baik dan sangat bermanfaat. Pengetahuan ini sangat luas. Oleh karena itu pikiran yang dipenuhi dengan sampah tidak cocok untuk itu. Itulah mengapa sekarang jika Anda menunjukkan diri Anda sebagai anak yang baik dari ibu ini, maka masa depan Anda akan baik. Inilah yang disebut mengambil keputusan yang tepat pada waktu yang tepat. Meskipun, sampai hari ini, saya telah memperhatikan bahwa tidak ada seorang pun yang meninggalkan singgasananya yang kuat. Tidak peduli berapa banyak pemberitahuan yang Anda berikan tentang api yang terlalu dekat dengan rumah mereka,
Berapa banyak pengetahuan yang Anda berikan? Berapa banyak bukti yang Anda berikan tentang mulai munculnya percikan api atau bahkan ketika api sudah mulai muncul di rumah? Para pemimpin ini tidak meninggalkan singgasananya. Kemabukan dari tahta para pemimpin ini sangat kuat, yang akan menenggelamkan para pengikut dan pendukung mereka bersama mereka. Tetapi hari ini mereka memiliki kesempatan. Kesempatan seperti ini hanya datang sekali dalam satu era. Hanya orang-orang yang cerdas dan baik yang dapat memahaminya. Jika mereka mengatakan kebenaran ini kepada publik, nama mereka akan dimuliakan dalam sejarah. Jika tidak, maka Ibu Pertiwi pasti akan tahu. Dan juga ingatlah bahwa Ibu Pertiwi ini jutaan kali lebih kuat daripada pemimpin yang berkuasa. Ibu ini dapat menghancurkan perserikatan bangsa-bangsa seperti bangunan-bangunan yang kuat hanya dalam waktu 30 detik. Anda telah melihat gempa bumi di Turki, tsunami di Jepang, gempa bumi di Haiti dan Sichuan dan banyak bukti lain yang tak terhitung jumlahnya bahwa tidak ada pemimpin yang sekuat Ibu Pertiwi ini. Dengan cara yang sama, Tuhan yang berada di tengah-tengah Ibu ini juga sangat berkuasa. Itulah sebabnya saya dengan rendah hati meminta semua pemimpin untuk rendah hati, menjadi baik, membuat sejarah yang baik untuk generasi baru bumi yang akan datang. Kami telah mendengar bahwa hal serupa telah terjadi di bumi sebelumnya sebelum pralaya. Akhir dari bisnis yang berkembang dari agama-agama palsu telah dipahami dengan jelas sebelum pralaya. Masyarakat tahu bahwa semua pemimpin tersebut telah menyesatkan mereka selama beberapa dekade dengan mengatakan kebohongan. Para pemimpin itu tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. Mereka semua adalah orang-orang munafik. Mereka fasih berbicara dan mengeksploitasi orang-orang yang tidak bersalah dengan mencuci otak, menyesatkan mereka untuk mendapatkan kekayaan, kehormatan, ketenaran dan kehidupan yang mewah. Mereka biasa menyalahgunakan para pengikutnya dengan segala cara. Pada awalnya para pengikut yang tidak bersalah itu mengklaim diri mereka sebagai pengikut agama yang benar, pengkhotbah yang benar, guru yang benar, jalan yang benar, buku agama yang benar, dan tempat agama yang benar. Tetapi ketika mereka melakukannya, hal itu tidak sesuai dengan harapan mereka dan para pemeluk agama lain melihatnya sebagai kesempatan untuk mengubah mereka ke dalam agama mereka. Banyak organisasi agama lain yang terlibat dalam pekerjaan konversi dengan menjanjikan surga, moksa, dan kehidupan yang lebih baik dan bebas dari masalah. Untuk melakukan konversi, mereka biasa menipu, melakukan trik sulap, memberikan makanan yang lezat, menggunakan arus listrik DC yang mengatakan bahwa itu adalah sentuhan Tuhan yang kuat, biasa menjanjikan 72 pintu surga dengan alkohol, opium dan kebahagiaan. Mereka bertobat dengan kekuatan apa saja termasuk uang dan senjata, dan melalui kekuatan godaan, mereka terlibat dalam perebutan putri-putri agama lain dan kekayaan mereka. Niat mereka adalah untuk memerintah di lebih banyak wilayah. Mereka tahu kelemahan pikiran manusia yang serakah dan digunakan untuk mengendalikan mereka dengan menangkap urat nadi keserakahan mereka. Ada pesta agama yang terjadi di seluruh bumi. Semua pemimpin memiliki pengikut yang tak terhitung banyaknya dan kerajaan setiap orang meningkat dengan hukum ban suara. Semua orang itu menyembunyikan kebenaran tentang Ibu Pertiwi mereka selama beberapa dekade. Tetapi begitu api perubahan iklim terlihat jelas di tanah mereka, semua orang mengetahui bahwa api itu dimaksudkan untuk menghancurkan para pemimpin munafik, penipu, dan preman ini. Karena api bergerak maju begitu cepat, maka para pemimpin itu gagal menekan kebenaran ini. Kemudian tahta para kontraktor dari semua agama mereka terguncang. Terjadilah keributan. Setelah itu, sebuah kejadian yang sangat aneh terjadi di sana yang mengguncang jiwa dan saya takut untuk membicarakannya. Mereka yang memahami Satya Sanatan Dharma ini tidak pernah memiliki keberanian untuk membicarakan kejadian yang mengguncang jiwa tersebut, tetapi dikatakan bahwa orang-orang yang cerdas memahami dan mengetahui bahwa azab bagi para kontraktor agama dan kitab suci mereka telah dikonfirmasi. Karena di rumah-rumah di mana para pengikutnya dengan damai melakukan meditasi, chanting, yoga, sadhana, namas dan doa sesuai dengan apa yang disebut metode kuno, dengan kesalahpahaman bahwa dengan melakukan semua itu, rumah mereka aman, dan setelah kematian mereka akan mendapatkan surga. Tetapi ketika percikan api dan nyala api terlihat dengan jelas di rumah-rumah itu, alih-alih meditasi dan doa, yang terjadi adalah kekacauan yang mengerikan.
Para pengikutnya telah melihat bahwa para kontraktor surga dan kitab-kitab agama tersebut tidak pernah mengatakan kepada kita bahwa akan ada kebakaran perubahan iklim yang begitu dahsyat. Dunia pun terguncang. Semua orang takjub mengetahui tentang rahasia bulan panas yang ada di dalam rahim bumi mereka. Tuhan mereka yang sebenarnya telah pergi ke sana, memberitahukan segalanya, dan sekarang bulan yang sangat panas itu siap untuk keluar dari pusat ibu pertiwi mereka. Karena energi yang sama adalah sumber dari semua energi kehidupan, dan sekarang ketika energi tersebut tidak ada lagi, begitu juga dengan listrik, maka apa yang akan terjadi pada ribuan benda seperti komputer, telepon genggam, pesawat terbang, satelit, dan lain-lain. Tanpa kehidupan, pohon dan tanaman tidak akan tumbuh, dan bagaimana jantung semua makhluk hidup dapat berdenyut tanpa adanya energi. Dan ketika para ilmuwan akhirnya memahami bahwa energi spiral yang berasal dari bulan panas itu sendiri menarik DNA tubuh kita dan melekatkannya dengan tubuh ibu pertiwi yang sedang bergerak, tapi mereka bertanya-tanya, sekarang bola magnet ini tidak akan ada lagi, lalu apakah tubuh kita akan terlempar ke luar angkasa? Para ilmuwan juga tercengang menyadari kehebatan ilmu pengetahuan Tuhan yang tak terbayangkan. Seluruh dunia terkejut mendengar berita ini. Mereka bertanya-tanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Inkarnasi Tuhan atau Kristus yang ada di sana dari Devlog telah meninggal. Karena ia telah berusia lebih dari 78 tahun dan sangat tidak bahagia di bumi itu karena perilaku orang-orang yang mengejutkan, itulah sebabnya ia ingin pulang ke rumahnya di Devlog. Tetapi hal yang baik adalah bahwa bahkan setelah menderita 78 tahun penghinaan dan penyiksaan seperti di penjara, dia menceritakan kebenaran ini kepada beberapa orang seperti saya. Dia menjelaskan bahwa ketika bulan yang panas dari pusat bumi akan keluar dan menuju ke langit yang dingin, tidak akan ada listrik di bumi, akan ada gempa bumi besar dan beberapa pergolakan alam di sekelilingnya. Dia memperingatkan bahwa orang-orang harus tahu apa yang harus dilakukan pada saat itu. Semua orang yang cerdas telah memahami bahwa apapun yang dikatakan oleh wanita yang datang dari dunia lain yang disebut surga itu, semuanya 100% benar. Jadi, sambil menyaksikan percikan api berubah menjadi api, beberapa orang baik memutuskan untuk melakukan pekerjaan yang baik di tengah-tengah semua kekacauan itu. Mereka memutuskan untuk membakar buku-buku itu dan membebaskan diri dari para pemimpin agama-agama sesat yang tidak tahu apa-apa, yang telah menyesatkan mereka selama beberapa dekade. Dan karena itu masyarakat telah sangat menderita. Mereka sekarang ingin menghabisi mereka sebelum meninggalkan dunia. Demikian pula sekarang, semua pemimpin jahil dan kitab-kitab jahil itu tidak boleh menyesatkan generasi yang akan datang di bumi yang akan datang, dan generasi yang akan datang tidak boleh mengalami masalah-masalah ini karena kitab-kitab dan para pemimpin itu. Bersama dengan kitab-kitab suci semua agama, mereka memutuskan untuk mengubahnya menjadi abu yang telah membuat masyarakat menderita karena kenikmatan, kemewahan, kesenangan, ketenaran, dan kekayaan mereka yang luar biasa. Mereka menyesatkan manusia selama setengah abad, karena orang-orang baik itu ingin melakukan perbuatan baik dalam waktu yang singkat itu sehingga semua kejahatan akan berakhir sebelum kematian tubuh ini. Semua kejahatan harus sepenuhnya berubah menjadi abu. Semua pengikut itu melihat kitab suci semua agama dan semua pemimpin preman yang tidak tahu apa-apa dilalap oleh api itu sebelum peristiwa besar itu terjadi. Ibu Pertiwi juga memperlihatkan pemandangan yang sangat aneh kepada anak-anaknya sebelum peristiwa itu terjadi. Pemandangan yang indah ini juga hanya terlihat sekali dalam satu zaman. Selamat menyaksikannya dan berbahagialah karena Ibu Pertiwi ini benar-benar sangat kuat. Dan Tuhan ini juga sangat berkuasa. Sebelum pralaya, semua kitab-kitab palsu dan para pembawa keselamatan dari semua agama dibakar dan berubah menjadi abu. Setelah itu Satya Sanatan didirikan. Pengetahuan pralaya sangat kuat sehingga mengguncang semua planet di tata surya dan bahkan seluruh alam semesta. Pengetahuan ini jutaan kali lebih kuat daripada pengetahuan dari kitab suci agama manapun dan jutaan kali lebih kuat daripada tenaga dan kekuatan kekayaan dari guru jutawan manapun. Pengetahuan ini menghilangkan kesombongan orang-orang bodoh, idiot, preman, egois dan menghancurkan mereka menjadi berkeping-keping. Kebijaksanaan ini mengungkapkan tindakan semua orang munafik dan berpura-pura, dan membuat mereka terekspos. Ini memisahkan susu dari air dan membuat segalanya menjadi jelas.
Sejarah kitab suci mungkin benar atau tidak, tetapi pengetahuan ini menunjukkan kepada manusia yang hidup dengan mata kepala sendiri bahwa Tuhan benar-benar ada. Pemandangan ini juga datang hanya sekali dalam siklus waktu. Jika Anda masih hidup pada saat ini dan menyaksikannya, yaitu menyaksikan pemandangan ini, maka anggaplah diri Anda diberkati. Pengetahuan yang kuat ini memusnahkan ketidaktahuan dan orang-orang munafik tepat sebelum pralaya. Ini adalah momen yang sangat mendebarkan di setiap planet. Dalam pralaya ini, semua makhluk hidup di planet bumi mati untuk sementara waktu. Tidak ada satu makhluk hidup pun yang dapat bertahan hidup, baik di laut, di udara, maupun di daratan, karena tidak ada seorang pun yang dapat pergi ke develop dengan tubuh ini. Tubuh ini tidak diciptakan untuk hidup di dalam laut atau di dalam es. Badan ini tidak diciptakan untuk hidup di Mars maupun di Venus. Tubuh kita yang sekarang ini dibuat hanya untuk hidup dalam suhu dan kepadatan permukaan bumi ini, tetapi sekarang bumi ini bergerak lebih jauh ke arah matahari, maka semua tubuh yang hidup harus mati. Tubuh yang dimaksudkan untuk bertahan hidup di bumi tidak dibuat untuk suhu 850 derajat Fahrenheit saat bumi semakin dekat dengan matahari. Akan tetapi, ada dua pilihan. Kedua pilihan tersebut tersedia bagi mereka yang ingin mengambilnya. Pertama, untuk mengikuti aturan alam dan dengan demikian mendapatkan tubuh ilahi yang akan bertahan dalam suhu 850 derajat. Dan kedua, untuk hidup dalam suhu 57 derajat Fahrenheit yang sama dengan suhu bumi baru yang akan datang. Namun, dengarkan dan pahami satu hal penting dengan saksama, bahwa bahkan untuk hidup di suhu 57 derajat Fahrenheit di bumi baru yang akan datang, Anda harus mati. Oleh karena itu, ingatlah bahwa apapun pilihan yang Anda pilih, Anda harus mati karena kematian adalah hukum siklus penciptaan. Tidak ada yang bisa menghindarinya. Perbedaannya adalah bahwa mereka yang percaya pada ibu bumi ini akan pergi ke develop dengan ibu ini dan sedangkan mereka yang percaya pada kitab suci agama-agama akan terlahir kembali di bumi yang baru dengan kitab suci baru dari agama-agama baru. Tapi ingat, kitab suci dan para pemimpin agama akan membuat Anda terjerat dan bingung di bumi baru yang akan datang. Mereka membingungkan Anda sehingga Anda akan merasa seolah-olah Anda adalah orang yang istimewa tetapi Anda tidak akan berguna. Bencana akan terjadi di sana dan juga di sini. Itulah mengapa pralaya harus terjadi untuk menghancurkan ketidakbenaran dan setiap orang harus mati di pralaya ini. Tidak ada yang bisa menghindari hukum ibu pertiwi ini. Bahkan mereka yang berpikir untuk pergi keluar angkasa atau pergi ke Mars tidak akan dapat bertahan hidup. Sekarang Anda dapat melihat, ilmu pengetahuan Tuhan sangat transparan. Saya adalah seorang hamba Tuhan. Saya mengatakan kebenaran. Saya mengatakan kebenaran bahwa saya memiliki kontak dengan jiwa Tuhan. Tidak hanya penduduk bumi, tetapi semua makhluk hidup di Mars, Jupiter dan Saturnus juga akan mati karena mereka semua harus mengambil tubuh baru dengan suhu yang lebih tinggi di orbit berikutnya yang lebih dekat ke matahari. Selain itu, makhluk-makhluk di planet-planet lain juga mati karena hukum perubahan ini berlaku untuk semua orang di alam semesta. Namun, penduduk develop dengan senang hati menerima hukum ibu mereka ini. Mereka sangat mencintai ibu mereka dan mematuhi hukumnya. Kalian tidak akan bisa melihat pemandangan indah planet-planet yang bergerak menuju matahari karena kalian semua pasti sudah tidur nyenyak. Sang ibu akan membuat semua orang tidak sadarkan diri. Tapi kalian dapat memahaminya dengan sangat baik saat kalian masih hidup karena ibu yang penuh kasih ini telah sepenuhnya mengembangkan otak kalian untuk memahaminya. Gempa bumi yang terus terjadi di bumi, pemanasan global dan perubahan iklim serta penemuan Profesor Song dari Universitas Peking baru-baru ini bahwa inti bumi telah berhenti berotasi, ini semua adalah tanda-tanda alam yang belum pernah terjadi sebelumnya sebagai bukti dari peristiwa ini. Dengan bukti-bukti ini, sebelum pingsan atau sebelum kematian, Anda dapat dengan mudah memahami hobi yang luar biasa dari Tuhan Anda. Dan Anda dapat memahami bahwa Tuhan yang Anda percayai dan sembah telah datang ke sini. Dengan berita yang benar ini, pikiran Anda akan berkembang lebih jauh. Kemudian jika Anda mengikuti jalan yang benar, maka Anda akan mendapatkan keselamatan dan Anda akan mencapai tujuan yang benar. Tetapi pada saat pralaya selesai, maka ambillah seperti orang yang terbangun dari tidurnya,
Tetapi ia akan menemukan dirinya berada di sebuah kota yang ajaib. Struktur kota itu berbeda, warnanya berbeda dan pikiran orang-orangnya benar-benar berbeda. Jiwa dari surga yang berhubungan dengan saya telah memberitahu saya begitu banyak hal menakjubkan tentang kota itu, termasuk cinta yang sempurna, kebijaksanaan yang sempurna, ilmu pengetahuan yang sempurna dan tubuh yang sempurna dan ilahi dari semua jiwa. Kejahatan yang ada di sini tidak ada di sana dan hal-hal baik yang ada di sana tidak ada di sini. Itu adalah tujuan akhir evolusi, jadi jelas itu harus luar biasa. Karena jika seorang pria penghuni gua primitif dari 2000 tahun yang lalu mengendarai mobil Tesla dengan ponsel pintar Wi-Fi pada hari ini, masa depan harus jauh lebih baik daripada hari ini. Itulah mengapa ada kegembiraan yang mutlak setelah pralaya ini, hanya jika Anda mendengarkan sang ibu. Jadi jangan takut dengan acara ini karena ini adalah kabar baik dan waktu perayaan. Sambutlah dan rangkullah. Jalani kehidupan yang baik. Jauhi perkelahian. Jauhi kemarahan. Isi pengetahuan ini di dalam pikiran orang-orang yang Anda cintai. Ajarkan anak-anak Anda hal-hal yang benar dan jadikan mereka hebat. Jadilah orang yang berpendidikan. Buatlah keluarga Anda berpendidikan. Buatlah bangsa Anda berpendidikan dan hiduplah di antara orang-orang yang berpendidikan. Jauhi kekhawatiran, jauhi preman, jauhi orang-orang munafik. Zaman sudah berubah. Berjalanlah bersama alam. Hormatilah Ibu Pertiwi ini lagi dan berterima kasihlah kepadanya setiap kali sebelum menyantap makanan Anda. Pada saat ini, manusia memperoleh pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya seperti membuat stasiun luar angkasa, mendarat di Mars, Delo. Namun, pencapaian ilmu pengetahuan ini bukanlah sebuah prestasi tetapi merupakan kebodohan yang berbahaya yang dapat membawa para pengikutnya ke neraka. Tujuan dari kelahiran manusia adalah keselamatan. Pralaya adalah waktu yang tepat untuk mencapai keselamatan. Untuk mencapai keselamatan, manusia harus belajar banyak tentang perjalanan Ibu Pertiwi ini dengan meninggalkan ilmu pengetahuan yang bodoh dan agama-agama yang bodoh dan kemudian berjalan dengan hukum Ibu yang dikenal sebagai waktu. Orang yang berjalan dengan waktu akan mencapai keilahian. Orang yang mengikuti agama-agama bodoh dan ilmu pengetahuan yang menyesatkan untuk lari dari waktu akan mencapai kejahatan. Anda tahu di jalan mana Anda berada. Anda tahu apakah Anda mengikuti jalan kitab suci agama atau jalan Ibu Pertiwi. Jalan di mana Anda berada, tujuannya adalah masa depan Anda. Sekarang Anda pasti sudah mendapatkan gambaran yang jelas tentang masa depan Anda sendiri. Jiwa develop yang berhubungan dengan Shastri Ji juga pergi dari dunia manusia ke dunia keilahian dengan mengikuti hukum waktu dengan Ibu Pertiwi. Dia pergi melalui Homo sapiens ke dunia dewa-dewi. Setelah pergi ke develop, jiwa tersebut menjadi maha tahu dan penuh dengan semua kebajikan. Dia mengingat semua hal yang dilakukan oleh planet induknya yang telah menyelesaikan 71,8 putaran mengelilingi matahari di orbit Saturnus. Kemudian dia masuk ke orbit Jupiter di mana dia menyelesaikan 175 putaran. Kemudian ia masuk ke orbit Mars dan menyelesaikan 1050 putaran mengelilingi matahari. Kemudian datang ke orbit manusia dan di sini juga menyelesaikan 2000 putaran. Kemudian sebelum pralaya, jiwa Tuhan dari develop pergi ke bumi itu dan terlahir di tubuh manusia dan berkata kepada orang-orang, "Akulah penyelamatmu. Aku adalah jiwa dari Tuhanmu. Berhati-hatilah, jangan pergi ke Mars atau pergi ke luar angkasa. Jangan tertipu oleh agama yang bodoh dan jangan tetap berada di dalam jaring dari kontraktor keselamatan. Kenalilah ibumu yang telah melahirkanmu. Pelajari semua fakta tentangnya, semua hal yang telah ia lakukan untuk Anda. Terimalah kematian, pergilah ke develop bersama ibu Anda dan nikmati buah dari perjalanan keras Anda. Pelajari hukum alam yaitu waktu. Jika Anda berjalan dengan waktu alami maka Anda akan menjadi Tuhan dan dari sana, tanpa teleskop, Anda akan dapat melihat orang-orang yang berkeliaran di bumi yang baru. Anda semua akan melihat dari develop apa yang terjadi di bumi baru. Anda akan mendapatkan semua pengetahuan tentang bagaimana Ibu Pertiwi Anda ini membawa Anda ke sana setelah melakukan perjalanan jutaan mil dari tempat Pluto. Anda akan tahu apa yang terjadi pada Anda selama perjalanan ini, bagaimana Anda berada di orbit Saturnus,
Bagaimana Anda berada di orbit Mars dan bagaimana Anda berada di orbit bumi? Berapa banyak tubuh yang Anda ubah selama perjalanan ini dan bagaimana Anda berevolusi dan mencapai develop? Anda juga akan menjadi Trikaldarshi dan akan menjadi seorang ahli dalam perjalanan waktu. Seperti halnya Anda melakukan penerbangan dari Delhi ke New York. Pencapaian keselamatan ini disebut dengan kebahagiaan ilahi. Tetapi Anda harus memutuskan masa depan Anda ketika Anda masih hidup sebelum acara tersebut. Kebanyakan orang menganggap pralaya sebagai akhir dari dunia. Pada kenyataannya, ini bukanlah akhir tetapi awal untuk menikmati hasil dari perjalanan yang sulit. Ini adalah pagi yang indah menuju hari kebahagiaan tertinggi. Ini bukanlah akhir karena di alam semesta ini tidak ada yang namanya akhir. Yang ada hanya perubahan, dan itu saja. Perubahan itu konstan dan selalu untuk perbaikan. Apa yang Anda rujuk sebagai akhir sebenarnya adalah awal dari keajaiban baru. Tidak ada yang namanya akhir, melainkan perubahan yang indah. Hari baru hanya bisa dimulai setelah berakhirnya malam. Musim semi hanya bisa dimulai setelah akhir musim gugur. Kematian adalah pintu menuju perubahan yang lebih baik dan evolusi hanya terjadi melalui proses perubahan. Perubahan terjadi di sini setiap saat, setiap hari. Ya, sudah pasti bahwa dengan perubahan ini semua kejahatan akan berakhir dan itu juga harus terjadi. Kebenaran dapat ditegakkan hanya setelah berakhirnya agama-agama palsu, agen-agen Tuhan, para kontraktor keselamatan, para penjahat, penipu dan penipu ini harus diakhiri. Pralaya adalah periode dalam siklus penciptaan di mana ibu bumi ini membawa anak-anaknya menjauh dari semua kejahatan dan menempatkan mereka ke tempat tujuan mereka. Beberapa orang menyebut tempat tujuan ini sebagai moksha, sementara yang lain mengenalnya dengan nama-nama seperti Vaikunth, develop, kebebasan dari belenggu kelahiran dan kematian, surga, jannat, dan lain-lain. Beberapa orang juga menyebutnya Sayuja Mukti, Sanidya Mukti, kebebasan dari kesedihan atau kebebasan dari kelahiran dan kematian. Mukti Moksha Delel adalah beberapa dari sekian banyak nama yang memiliki arti yang sama. Untuk mencapai hal ini, seseorang harus mempelajari pengetahuan sejati tentang ibu pertiwi mereka sendiri. Dan untuk melewati ujian kebenaran, seseorang harus melalui hukum alam yang khusus. Tetapi sayangnya para pemimpin sebagian besar agama di dunia ini menyesatkan para pengikutnya bahwa mereka akan mencapai moksa hanya jika mereka mengikuti metode mereka yang salah. Jika tidak, mereka tidak akan mencapai moksa. Ini adalah kegilaan terbesar di bumi ini. Dan Ibu Pertiwi membeberkan kegilaan ini. Setelah itu, beliau memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk menentukan masa depan mereka sendiri. Itulah mengapa pengetahuan tentang pralaya ini membuktikan bahwa apakah akan mengambil keselamatan atau tidak, sekarang berada di tangan setiap manusia. Tidak ada yang tersembunyi di sini. Semuanya jelas di sini. Tuhan, inkarnasi, jiwa, develop, dunia manusia, surga, neraka, keselamatan, DLL. Semua konsep ini adalah benar. Tidak ada yang hayalan. Ini adalah ilmu pengetahuan Tuhan yang indah yang muncul sesaat sebelum kejadian. Tetapi Anda harus memutuskan masa depan Anda sendiri. Alih-alih pralaya, saya menyebutnya transformasi atau perubahan. Namun, kebanyakan orang tidak memahami transformasi atau perubahan. Itulah sebabnya mereka mengenalnya dengan nama pralaya atau kiamat. Setiap kali saya mengatakan bahwa pralaya akan datang, pertanyaan pertama yang ditanyakan oleh kebanyakan orang adalah, kapan? Jika pralaya benar-benar akan terjadi, lalu kapan itu akan terjadi? Jawabannya sederhana, jawabannya adalah ketika Ram Raja akan datang ke bumi. Ketika orang-orang di bumi akan bersukacita dan menari dalam kegembiraan. Orang-orang dapat bersukacita hanya ketika mereka melakukan hal yang benar. Mereka akan melakukan hal yang benar hanya jika mereka memiliki pengetahuan yang benar. Mereka dapat memiliki pengetahuan yang benar hanya jika mereka mendengarkan guru yang benar. Untuk mendapatkan guru yang benar, mereka harus meninggalkan guru yang tidak benar. Sanatan Dharma yang sejati tidak dapat dibangun dalam pikiran mereka tanpa meninggalkan filosofi yang bodoh. Orang-orang harus menerima ibu mereka untuk membangun Satya Sanatan Dharma dalam pikiran mereka. Mereka harus menerima ayah yang sebenarnya.
Itu berarti mereka harus belajar tentang perjalanan Ibu Pertiwi, Deleo, bersama dengan kemuliaan seorang ayah yang kuat dan perkasa. Setelah belajar, mereka harus memahami bahwa Tuhan mereka, apakah mereka memanggilnya Siwa atau menyebutnya Durga, Lakshmi, Allah, Kristus, Krishna, Bunda Maria, Wisnu atau nama lainnya, dia datang ke bumi ini. Penyembahan, doa, iman, kepercayaan, dan lain-lain yang mereka lakukan terbukti benar. Keyakinannya adalah bahwa Tuhan datang ke bumi ini dan dia melakukannya. Dia pergi setelah mengatakan kepada semuanya bahwa dunia ini adalah keajaiban dari jiwa yang sama kuatnya. Orang-orang yang menginginkan kebaikan mereka sendiri harus tahu bahwa sekarang hanya ada sedikit waktu yang tersisa untuk menjadi manusia yang baik dengan berhenti bertengkar dan melakukan kerusakan. Begitu Ram Raja datang, semua orang akan mengetahui tentang Tuhan. Begitu umat manusia akan datang ke bumi dalam waktu yang singkat, maka peristiwa itu akan segera terjadi. Sejauh ini, Ram Raja belum datang. Hingga kini hanya kejahatan yang menyesatkan yang mengendalikan sistem pemerintahan di bumi ini. Hingga kini hari-hari baik bagi manusia belum tiba karena hingga kini manusia belum mengetahui realitas Ibu Pertiwi. Mengapa mereka tidak tahu? Itu juga akan saya jawab. Sekarang untuk menjawab hal ini, saya harus mengikuti kebijakan ketat dari Ram yang menyatakan, Bai bin Hoina Preti. Meskipun saya sangat mementingkan kerendahan hati dan menganggap kerendahan hati sebagai perhiasan saya, namun 36 tahun kerendahan hati tidak membuahkan hasil apapun karena saya berasumsi bahwa orang-orang berpikir bahwa mungkin orang ini salah atau tidak memiliki keyakinan penuh terhadap ajarannya. Sekarang saya sendiri telah mendengar terlalu banyak pujian dari orang-orang tentang betapa hebatnya guru pemujaan mereka dan betapa hebatnya mereka. Sekarang izinkan saya juga berbicara dengan jelas. Ada masalah di dunia karena tidak ada orang yang bertanggung jawab di sini yang memenuhi tugas dan tanggung jawabnya. Semua orang yang menduduki posisi tinggi ini sangat egois dan mengatakan, dunia bisa berubah menjadi neraka. Siapa yang peduli? Saya ingin uang. Orang-orang ini menjadi gemuk dengan mengkonsumsi makanan yang diberikan oleh ibu mereka tetapi tetap tidak berterima kasih kepadanya. Setiap saat, setiap hari. Orang-orang ini menjadi sangat egois dan tidak tahu malu. Apakah itu seorang guru atau dharmacarya, paus, pendeta, maulvi, imam, lama, rabi, pemimpin, politisi, pengusaha kaya, presiden, perdana menteri, profesor riset, atau para pemimpin Perserikatan Bangsa-Bangsa, Badan Survei Geologi Amerika Serikat, USGS, perubahan iklim, dunia perfilman, dunia bisnis atau dunia media. Mereka semua telah menjadi tidak tahu berterima kasih kepada ibunya. Mereka hanya peduli untuk mempertahankan kegembiraan dari tahta mereka yang kuat dengan keamanan Z+, mobil mahal, rumah mewah, pelayan, pengikut, ketenaran dan kemewahan yang tak ada habisnya. Mereka tanpa henti menikmati hidup, yang mereka lihat hanyalah uang. Tugas saya adalah memberitahu mereka bahwa peristiwa seperti itu akan terjadi dalam waktu dekat. Selebihnya adalah tugas mereka untuk menjaga rakyat mereka melalui kebenaran ini. Tidak ada lagi yang bisa saya lakukan. Satu-satunya hal yang dapat saya lakukan adalah menyampaikan pesan Ibu Pertiwi. Saya bukan seorang presiden atau perdana menteri suatu negara. Jika tidak, saya akan melarang semua buku-buku palsu dari semua agama di negara saya, alih-alih mengajarkan semua yang perlu diketahui tentang perencanaan bumi. Dan saya akan membawa rakyat saya kembali ke agama asli nenek moyang mereka yang dikenal sebagai Satya Sanatan Dharma atau kebenaran yang abadi dan tertinggi. Dengan demikian, saya akan membawa kebahagiaan di wajah orang-orang saya. Dengan mengajarkan kebenaran ini, keberadaan semua kitab-kitab palsu secara otomatis akan tersingkir. Saya bahkan bukan seorang guru yang terkenal. Jika tidak, saya akan mengatakan kepada semua pengikut saya bahwa jiwa Tuhan yang mengatur alam semesta telah datang ke bumi ini dari Devlo. Sekarang kencangkan sabuk pengaman Anda dan pelajari tentang Ibu Pertiwi. Lakukan hal yang benar pada waktu yang tepat dan berbuat baiklah pada diri Anda sendiri. Shastriji bahkan bukan seorang pemimpin media. Jika tidak,
Shastri Ji akan menyebarkan kebenaran sedemikian rupa sehingga kebohongan akan lenyap dari bumi dan secercah harapan akan muncul dalam kehidupan 8 miliar orang di bumi. Shastri Ji bahkan bukan menteri pendidikan. Jika tidak, pendidikan yang benar akan memenuhi siswa dengan kebenaran dan keberadaan kurikulum palsu akan berakhir dan siswa akan menjadi manusia yang layak. Mereka akan menjadi patriot bagi bangsa dan anak yang baik bagi ibu. Shastri Ji bukanlah seorang ilmuwan. Jika tidak, ia akan memberitahu orang-orang tentang bulan panas yang siap keluar dari rahim ibu bumi dan menetap di langit yang dingin, keberangkatan bumi ini ke orbit surga, kedatangan bumi baru di tempat ini, dengan penjelasan yang lengkap. Shastri Ji akan menegakkan kebenaran dengan menghapus kesalahpahaman di semua agama dan akan membuat orang-orang di bumi bahagia dan damai. Shastri Ji hanyalah seorang yang sederhana dan ia tahu bahwa ia berhutang budi pada ibu ini. Oleh karena itu dengan mendedikasikan hidup saya untuk ibu ini, ia mencoba untuk memberitahu sebanyak mungkin orang bahwa sebuah perubahan besar akan segera terjadi. Semuanya akan menjadi baru. Seperti Merkurius baru, surga baru, bulan baru, bumi baru, Mars baru Deleo. Shastri Ji akan mengajarkan semua rahasia alam semesta dan mengatakan bahwa demi kebaikan Anda sendiri, terimalah Ibu Pertiwi sebagai ibu Anda. Dia telah memberi Anda tubuh ini dan jika Anda mendengarkan ibu ini, semuanya akan baik-baik saja dengan Anda. Shastri Ji telah memberikan jawaban atas ribuan pertanyaan mulai dari asal-usul tata surya hingga perubahan besar. Sekarang inilah pertanyaan saya, apa tujuan dari semua parlemen besar ini? Lok Sabha, Vidhan Sabha, lembaga penelitian, NASA, ISRO, USGS, kuil, masjid, gurdwara, gereja, sinagoga, pengadilan, sekolah, perguruan tinggi, universitas, pusat penelitian, gedung perserikatan bangsa-bangsa, dan lain-lain, untuk apa mereka ada. Anda bisa mencari di Google dan melihat berapa banyak orang yang bekerja di sana dan berapa banyak uang yang dihabiskan untuk mereka setiap tahunnya. Apakah mereka semua dibuat untuk melawan Ibu Pertiwi? Apakah semua ini dibuat untuk mendukung kebodohan dan ketidaktahuan? Apakah tidak ada satupun dari mereka yang mengkhawatirkan apa yang akan terjadi dalam 10 tahun ke depan dan persiapan apa yang harus dilakukan untuk itu? Haruskah 8 miliar orang di dunia tetap tidak mengetahui tentang ibu mereka sementara mereka memakan makanan yang dihasilkan olehnya? Apakah benar menyembunyikan Tuhan yang disembah oleh orang-orang dari semua agama? Tidakkah seharusnya ketidakadilan yang dilakukan terhadap Tuhan disingkapkan? Bukankah seharusnya pelaku ketidakadilan yang dilakukan terhadap Ibu Pertiwi juga diungkap? Apa alasan untuk tidak berterima kasih kepada ibu ini setelah mengkonsumsi makanan yang diberikan olehnya? Siapa yang bertanggung jawab atas kekejaman yang dilakukan oleh anak-anak kepada ibu? Bukankah seharusnya semua ini berakhir? Kita telah mendengar kata nama haram, orang yang tidak berterima kasih kepada pemberi rezekinya, tetapi orang-orang yang penuh dengan kerusakan ini telah menjadi haram makanannya, haram pakaiannya, haram rumahnya, dan bahkan haram badannya bagi orang yang telah memberikan semua hal ini dan masih banyak lagi. Kebodohan, kebohongan, ketidakadilan dan ketidakbenaran harus dihancurkan seiring dengan berakhirnya orang-orang yang mengkhianati ibu mereka sendiri. Perubahan harus datang. Harus ada pemusnahan kitab-kitab ketidakbenaran dan orang-orang yang menggunakan kitab-kitab itu sebagai alat untuk kehidupan kerajaan mereka. Harus ada akhir dari keserakahan yang ekstrim, dan itu pasti akan terjadi. Dan itu akan segera terjadi. Jika Anda tidak mempercayainya, mintalah para ilmuwan Anda untuk menyelidikinya secara menyeluruh dan mengatakan bahwa hal itu tidak benar. Jika ada ilmuwan di antara mereka yang cerdas dan jujur, mereka akan mengatakan bahwa tidak ada yang bisa mengungkapkan semua fakta yang benar ini kecuali Allah. Ngomong-ngomong, tidak perlu bertanya kepada ilmuwan manapun, setiap orang yang cerdas dan berpikiran jernih dapat dengan mudah memahami hal ini. Anda juga dapat memahaminya dengan mudah bahwa pralaya sudah dekat. Buatlah keberuntungan Anda sendiri. Pilihlah jalan Anda hari ini. Jika Anda ingin melakukan sesuatu yang baik untuk ibu Anda, maka inilah kesempatannya. Shastri Ji telah mengajukan permohonan yang sederhana kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa dan para pemimpin terkemuka dari berbagai negara dan agama beberapa kali. Meskipun mereka tidak pernah menanggapi,
Syastri Ji akan terus memberitahu mereka tentang informasi ini untuk kesejahteraan rakyat mereka dan orang-orang di dunia bahwa Tuhan mereka telah datang ke bumi ini dan sekarang peristiwa itu akan segera terjadi. Tetapi orang-orang dunia yang berpikiran kecil dan penuh dengan ketidakbenaran, tidak dapat memahami bahwa ini adalah pesan dari Tuhan mereka sendiri. Ini adalah pesan dari Yesus mereka sendiri kepada orang-orang Kristen, pesan dari Krishna mereka sendiri kepada orang-orang Hindu. Delel, siapapun yang percaya pada Tuhan manapun, ini adalah pesan dari Tuhan tersebut kepada mereka. Bumi ini adalah satu, jiwa Tuhan adalah satu, itu sebabnya agama juga satu. Ini disebut Satya Sanatan Dharma karena ini adalah kebenaran serta kekal dan hakiki. Setelah pendiriannya di bumi, perubahan total terjadi. Hal ini tidak didirikan oleh Syastri Ji, didirikan tetapi oleh Tuhanmu sendiri. Syastri Ji adalah orang yang sederhana seperti Anda. Syastri Ji bukanlah apa-apa dan ini bukanlah pesan dari Syastri Ji. Ya, memang benar bahwa Tuhanmu telah menyampaikannya kepadamu melalui Syastri Ji. Bagaimanapun juga, seseorang harus menjadi perantara. Syastri Ji bukanlah seorang pertapa gua yang suci atau seorang guru jutawan seperti Paus. Anda tidak perlu mementingkan Syastri Ji, tetapi pahamilah pesan dari Tuhan Yang Maha Esa. Ini adalah pesan nyata dari Tuhan Anda yang sebenarnya. Ini adalah hadiah terbaik dari Tuhan Anda untuk Anda. Di dunia yang terus berubah ini, tidak ada hadiah yang lebih baik dari ini. Terimalah hadiah Tuhan Yang Maha Esa ini dan jadikan hidup Anda sukses.